Assalamualaikum teman-teman, kami kedatangan sebuah antena digital dari PX Digital Multimedia. Nah, ini kerennya itu bisa indoor, bisa outdoor, yang menarik sehingga saya mau nyoba gitu ya. Ini didesain untuk TV digital spesial buat di Indonesia. Jadi harusnya sinyalnya bagus karena memang sudah dites buat sinyal TV digital di Indonesia. Tapi ya harus dites dulu dong gitu kan, buat apa udah sampai sini nggak dites. Nah, pertama kita unboxing dulu karena memang baru aja tiba, dan sebelum video ini dibuat saya belum nyoba. Jadi masih ya apa adanya, akan kita lihat di video ini. Nah, kalau dari desain saya kelihatannya suka nih. Kalau memang nanti build quality-nya bagus, karena desainnya nggak seperti antena outdoor pada umumnya gitu kok. Ini cakep. Nah, kita lihat dulu apa ini, adaptornya. Nah, karena ini dia punya power ya, jadi dia menggunakan booster. Harusnya sinyalnya lebih bagus dari antena dalam yang biasa, atau bahkan mungkin bisa melampaui antena luar. Nanti kita coba. Selama ini saya di rumah menggunakan antena luar yang nggak pakai booster, tapi dipasangnya tinggi gitu ya. Nah, kita lihat bedanya nanti kalau ini dipasang di bawah, atau mungkin nanti saya nggak pasang sama sekali. Kita lihat aja nanti kalau udah cukup bagus di bawah sih nggak saya pasang ya, karena namanya juga ngetes. Nanti kita lihat. Ini adalah apanya nih? Oh, ini mesinnya ya. Boosternya kecil banget. Jadi mesin boosternya itu cuma segitu. Nanti dicolok ke adaptornya. Dan kalau ini adalah kabelnya. Nah, kabelnya tuh beda dengan kabel antena pada umumnya. Ini kabelnya kabel koaksial, tipis gitu ya, nggak seribet kabel antena biasa, dan panjangnya 12 meter. Jadi cukup kalau mau dibawa ke atas. Cukup nggak ya? Atap rumah itu kan 2,5 sampai 3 meter. Ya cukup dong harusnya. Kalau lurus ya, kalau lurus ke atas cukup, lebih dari cukup. Tapi kalau belok-belok ya nggak cukup sih. Tergantung rumah kalian segede apa gitu ya. Oke, kita coba. Waduh, ini dipegangnya mantep ya. Build quality-nya udah kerasa karena saya udah sering megang antena dalam gitu ya. Ini kan statusnya bisa antena dalam atau antena luar. Nah, kalau antena dalam tuh kan kerasa kalau dipegangnya seperti apa. Kalau antena luar ya sama semua lah. Kalian tau lah, besi-besi tipis kayak gitu. Kalau antena dalam ini bahannya kokoh. Ya kerasa lah. Ini harganya 200 ribuan ya. Jadi 200 ribuan menurut kalian, coba tulis di kolom komentar, buat sebuah antena bagus atau enggak. Kalau saya nggak bisa menilai sebelum saya lihat kualitasnya, karena walaupun build kualitasnya saya rasakan bagus, tapi tetap penilaian terakhir adalah di kualitas sinyalnya nanti. Nah, pasangnya seperti ini dipasang ke antena. Ini buat adaptornya dipasang dulu. Panjang adaptornya itu sekitar hampir 2 meter, 1,8 kali ya, sekitar itulah. Kalau panjang kabel koaksialnya tadi, kabel dari antena ke TV-nya itu 12 meter. Nah, kalau bisa sih jangan disambung ya. Kalian gimana caranya diusahakan kabel antena itu jangan disambung, karena akan mengurangi kualitasnya ya. Walaupun mungkin nggak tahu ya signifikan seperti apa, tapi janganlah, karena udah dirancang sedemikian mungkin untuk penerimaan sinyal yang terbaik. Jadi jangan disambung. Ini modelnya pakai mur gitu. Ini menarik ya, karena dia bilang ini bisa buat outdoor. Apakah tahan? Oh, ini ditutup. Oh iya, jadi dia memang udah didesain bisa outdoor. Ada karet-karetnya juga di pinggir-pinggirnya itu. Jadi dia weather shield. Dipasang seperti ini, tapi kan nempelnya gimana? Oh, bentar. Bener, ini bisa dibengkokin. Nah, uniknya setelah dibengkokin tuh dia keras gitu. Jadi nggak akan pletot-pletot. Sayangnya bawahnya ini plastik ya. Nggak tahu kalau kena panas, kena hujan hancur atau enggak. Kayaknya kalau ditaruh, kan biasanya antena dipasang di batang bambu atau apa gitu kan ya, terus dipasang di atas genteng. Nah, kalau ngelihat bentuknya seperti ini kayaknya nggak perlu nih. Andaikan nanti sinyalnya bagus, dia tinggal dipasang di tembok aja cukup. Seperti ini. Nah, atau bahkan kalau nanti bagus, saya mau jadiin ini ya antena dalam aja sih, karena saya jarang nonton TV juga gitu kan.
kalau memang bagus antena dalam ya buat tinggal digeser-geser kalau mau nonton channel apa yang biasanya bola. Biasanya kan siaran bola tuh diacak ya, jadi butuh antena biasa tetap. Jadi ini bakalan kepake kalau nanti sinyalnya bagus. Itu aja penilaian utamanya. Ini nih, tuh ada karetnya buat supaya nggak masuk air. Oke, secara build quality ini approve lah. Oh, ini penting nih. 0,6 watt karena antena kan biasanya dicolok 24 jam. Jadi kalian penting buat tahu ini menggunakan listrik 0,6 watt aja. Jadi hemat banget. Oke, langsung kita coba. Ini kebetulan saya ada satu ruangan yang ada TV tapi nggak ada antenanya. Karena memang didesain seperti itu. Ini buat streaming aja dan jarang dipakai juga sih. Makanya kondisinya maaf kalau kelihatan berantakan dan banyak stiker sana sini. Waduh, ini udah pas saya pasang antenanya, udah saya colok listrik. Kenapa saya kaget? Karena sebentar. Kalian kalau lihat kedip-kedip itu di mata saya nggak seperti itu ya. Kalau di ini karena refresh rate kamera dengan refresh rate TV-nya beda karena ini adalah TV masih analog. Nanti pas digital harusnya nggak seperti ini. Jadi bisa saya nilai first impression saya buat sebuah antena dalam yang masih saya pegang antenanya ini bagus banget. Nah, tuh lihat deh, bagus kan? Tapi kedip-kedipnya di-ignore ya. Nggak kedip-kedip aslinya. Nah, kondisinya saya ceritakan. Yang kondisi uji coba ini adalah saya ada di lantai 1, di bawah, di tengah-tengah, nggak deket jendela, ruangannya tuh di tengah-tengah. Jadi ini antenanya saya masih pegang, belum saya taruh gitu. Jadi ini pendek banget. Nah, kalau gambarnya bisa sebagus ini boosternya sudah aktif tapi belum menggunakan digital. Ini masih yang biasa karena TV saya nggak ada digitalnya, jadi harus menggunakan set-top box tambahan. Tapi kalau kalian baru beli TV biasanya udah built-in DVB T2. Itu artinya TV kalian udah bisa siaran digital, udah bisa menerima siaran digital. Nah, ini ada yang jelek, tapi kalau digoyang sedikit, nah enaknya antena dalam kayak gini nih. Kayak zaman dulu gitu, udah jarang banget saya pakai antena. Oke, gambarnya bagus asli. Karena gini, kalau gambarnya seperti itu kalau dipakai digital nanti udah pasti jauh lebih bagus. Nah, oke, saya nggak sabar nyoba yang digitalnya. Ini buat kualitas resepsi penerimaan sinyalnya, saya approve, ini bagus. Di antara antena dalam yang pernah saya coba, ini paling bagus sampai saat ini ya. Nggak tahu nanti kalau ada yang ngirimin lagi lebih bagus dari ini. Tapi pada saat ini dengan harganya 200.000, apalagi cuma 200.000. Kenapa cuma? Karena ini ada boosternya dan ini bisa antena luar. Jangan lupa, ini udah termasuk kabel 12 meter. Karena kalau kalian beli antena luar, kalian beli lagi kabelnya, itu coba aja hitung, dan hasilnya pun nggak yakin sebagus ini. Oke, penasaran? Saya pengen copot nih boosternya. Jadi kalau nggak pakai listrik seperti apa? Nah, kalian bisa ibaratkan kalau ini adalah antena luar yang kalian pasang di dalam. Seperti ini nanti kalau tanpa listrik. Ini masih ada listriknya sebentar. Dia akan hilang beberapa saat lagi. Ya. Apakah masih mendapatkan sinyal? Oh, masih. Berarti memang bagus dari antenanya aja. Udah gitu ditambah booster lebih bagus lagi. Udah ditambah booster, dipasang lagi ke siaran digital akan lebih bagus lagi. Tapi kalau siaran digital sayangnya ya tergantung juga dari sananya yang ngasih siaran digitalnya seperti apa. Karena di Indonesia itu siaran digital acak-adut sih. Udah berapa tahun programnya tapi nggak pernah direalisasikan sampai seluruh siaran harus digital. Padahal dulu katanya cita-citanya seperti itu, tapi nggak jalan tuh. Jangan tanya saya kalau soal itu ya. Tanya ke kementerian terkait mungkin yang berwenang. Oke. Seperti ini hasilnya. Udah berapa channel saya coba, kalian bisa lihat sendiri. Ini saya belum setting manual dicari satu-satu ya. Saya pakai auto yang ada aja. RCTI. Nah, ini tanpa listrik, jangan lupa nih. Coba kalau saya pasang lagi boosternya, lihat perbedaannya. Oke, mantap, langsung bagus.
Jangan lupa, itu kedip-kedip cuma di layar kalian aja. Di mata saya nggak kedip-kedip. Dan ini belum saya pasang di tembok. Saya penasaran pengen pasang di tembok jadinya. Nah, siap ya, set top box sudah saya set. Bismillah. Begini kalau digital, dapat 14 doang ternyata. Kalau di boxnya katanya ada 30 siaran digital di Indonesia. Di sini dapatnya 14. Tuh. Udah kayak streaming kan? Iya, patah-patah. Ini adalah Gramedia. Ini yang tadi saya bilang. Kualitas set top box dan siaran digital dari sananya juga berpengaruh. Kalau TVRI udah bagus ya digitalnya tuh. Bening banget. Oh iya, mohon maaf suaranya saya matikan karena nggak kondusif pada saat ini, berisik banget di rumah. Oke, tapi nggak penting karena kalian bisa lihat lah, itu nggak ada kresek-kreseknya sama sekali. Kresek-kresek cuma pada saat boosternya saya cabut tadi. Mohon maaf. Keselak, dan itu udah azan, nggak tahu kedengeran atau enggak suaranya. Oke, kualitasnya kalian bisa lihat udah sangat oke buat antena dengan harga 200 ribuan. Nih. Oke, udah cukup ya. Ini saya kembalikan ke antena biasa. Digitalnya saya matikan, jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau kita mau switch dari antena digital ke antena biasa? Jawabannya adalah bisa. Ini adalah contohnya. Sampai situ aja. Nanti kalau kalian tertarik, memang linknya saya taruh di bawah deh, di deskripsi seperti biasa. Semoga ini informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang pada saat ini lebih banyak di rumah, mungkin butuh informasi dari televisi gitu ya. Sayangnya nggak ada siaran bola nih, saya pengen pakai buat bola nih. Semoga cepet selesai semua ini. Oke, sampai sini aja videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.